Kok berhenti dia? Ada tahu kamu nih? Tidak. Lagi spiral ini. Ini artis influencer Indonesianya tapi Bollywood di India nih. Tuh. Aku suka India he. Nah, dan ternyata Itu siapa sih, Nah. Kak? kamu baca namanya siapa? Anya Sonia. Itu siapa? Coba kamu goyangnya dulu seperti apa tadi? Kayak mana tadi coba, Kak? Gitu, Kak. Itu maksudnya apa, Kak? Kok gitu ya? Kamu masih kecil ya. Kamu nggak suka India he? Bukan nggak suka, HP aku nggak punya. Oh, HP kamu. Aku Ya kan Allah. nunggu mama aku pulang. Atau nunggu kamu lulus dulu? Iya, begitu. Nah, jadi ETE Iko sedang viral. Nah, kakak ini dia sedang sangat digandrungi oleh semua iGears yang ada di Sumatera Barat. Coba lihat berapa orang yang nonton, 2 juta lebih. Menurut kamu dia orang mana? Kak Ajis masuk aja, Nggak tahu. Kak. Kayaknya ada tamu deh. Ada tamu, silakan masuk. Ada tamu. Udah mau? Tamu silakan masuk. Kamu silakan masuk. Iya. Boleh curian. Kakak, ini yang ada di video tadi ya? Kakak ini ada di dalam video ini kan? Tuh kamu lihat kan? Mana-mana? Tuh. Ini apa nih Kak ngomong? Kok dia nggak mau berhenti? Kok sama ya? Iya, mirip kan? Iya, mirip sama kakak yang di sebelah Iya. juga. Tepuk tangan dulu dong. Tapi biar mirip, cobain deh Coba gerakannya kita tadi. dulu. Oke. Kalau emang mereka berdua pasti gerakannya ini coba. Orangnya palsu atau bener nih asli? Mohon maaf, headphone-nya nggak jelas. Nggak kedengeran. Jadi kalau kata Cila tadi ini kakak yang ada di video ini. Tuh, kakak Ajis juga ada. Ada. Itu Oh, memang iya ternyata. Coba gerakannya emang. Di challenge Jangan sama disuruh ulang lagi dong. Lupa dong. Latihan Kan berapa lupa. lama? Latihan cuma sekali ya Kak. Ini Aku lumayan. cuma sekali. Ini cuma sekali. Karena sibuk kan. Kok bisa dia mengingat dengan cepat? Termasuk pintar sih anaknya. Itulah kalau sama Ajus tuh aku klop gitu kan. Allah, ya Aku Allah, percaya ya kalau misalnya agak sekali saya latihan jadi mah. Coba dulu Nansa Kete tuh. Mari kami hidupkan dulu. Tapi kan perasaan kemarin parenting ya, bukan Bollywood kan ya. Aku lagi Bollywood. Aku di briefing sama ibu produser, ini nggak bahas Bollywood. Jangan salah. Walaupun ibu-ibu bapak-bapak Bollywood ini kan juga pelaku parenting ya. Kita adalah pengaplikasi parenting karena kita tetap belajar menjadi orang tua yang paripurna. Juno, iya kan? oke. Coba silakan, nggak usah banyak cerita, boleh berdiri berdua. Boleh. 3, 2, 1. Apa gerakan? Asik. Kamu ikutan dong, Cil. Tapi kalau lirik dia hafal sih ya. Hanya Sonia cakep sih. Segitu doang. Pintar. Tepuk tangan dong. Ya ampun. Tapi ini fakta menarik ya untuk teman-teman yang lagi menyaksikan di Lila Lovers kan. Udah lama nggak diundang, saya lupa kan. Sabar, nanti kan ada segmen baru kan. Oh, dia udah tahu. Dia udah tahu. Ngamuk nggak Bu? Ngamuk. Ya dong, Alhamdulillah. kita kan profesional. Yang penting jangan digeser ya kan? Tidak, tentu tidak Ya, kan jadi sudah. fakta menariknya Anya Sonia ya. Ini dari aku ya. Fakta menariknya dari Anya Sonia. Kalau orang bilang kalau kita bikin video cover versionnya Bollywood itu menggunakan banyak kamera, menggunakan banyak kru dan lain sebagainya. Sama. Fakta menariknya ternyata cuma Anya Sonia yang bekerja. Dia editor, dia Kan, produser, bener kan? dia koreografer, dia muanya juga. dia styling, dia ide kreatif, Sutradara, produser, yes, semua benar. dia. Tepuk tangan untuk ibu yang satu ini, luar biasa. Iya, Ya Allah. tahu berapa lama proses Aku editornya? pikir tadi tahu berapa honornya. Bukan. Mata duitan ya, ngomong soal honor. It's not about money. Oke, jadi tahu berapa lama
proses editornya, mungkin lama bikin video. Daripada editnya. Tahu Daripada aku ngeditnya. lihat cuplikan di story-nya Aju sama Dalip. Yes. Belum selesai syuting, reelnya Satu. udah selesai konten, luar biasa. ambil satu video footage lagi, edit lagi sampai. edit lagi. Belum sampai kita di rumah video tayang. Ya kan, beda sama kita Luar kan. biasa. Satu event naiknya sebulan Sebulan kemudian. Tepuk tangan Itu lagi. curhat ya, Bu. Om Ajus jadi ini dikenalin dulu Sebentar, panggil apa sebentar gitu. dulu, Iya. sebentar dulu, Dek Cila. Kita simpan rasa penasaran kita yang luar biasa. Oh, Kita iya. sapa dulu Lilah Lover di rumah. Tadi belum opening ya, Kak? Belum. Openingnya tadi nungguin Kak Ajus. Beneran Ajus nih. Oke. Karena nggak ada Ajus nggak rame. Ya Allah. Oh gitu ya, sayang. Bunga Lili Mekar Oh, Sekuntum. tetap Enggak bunga Alex ya, Kak? Lilah Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang Lila. Ketemu lagi sama Kak Bitros, Cila. dan ada bintang tamu kita yang luar biasa pada hari ini. Mohon maaf, Bu. Bintang Saya nggak diperkenalkan, Bu. belum. Co-host, Bu. Oh iya, aku Co-host, pikir Bu. tadi kamu bintang tamu. Enggak, co-host. Oh iya, ada co-host aku juga yang sebentar lagi tungguin ya. Ada segmen baru. Nah. Siapa lagi kalau bukan? Alma bagus. Dan bintang tamu kita beliau seorang ibu rumah tangga, pastinya. istri, Heeh. konten creator, Betul. influencer, selebgram, the one and only Anya Sonia. Terima kasih sudah mengundang. Allah, Jarang-jarang luar hanya biasa. Sonia nih masuk podcast sering-sering. Berarti loh. terima kasih untuk Ibu Yayasan. Terima kasih Ibu. Nah, ini juga kita jadi sebuah kebahagiaan ya. Yes. Bintang India Wood. Wood, Bollywood. Indonesia Wood. Bollywood. Minang Wood ya. Wood. Sudah hadir di Ya. bincang-bincang Lila. Iya. Dan pastinya kami pengen tahu nih kehidupan Anya Sonia di Udah. tengah konten yang sedemikian banyak, kemudian produk yang harus dibikin endorsement yang luar biasa banyak, belum lagi di bintang tamu diundang ke sana kemari kemari. Belum lagi ngurusin anak. Ngurusin anak, Belum lagi itu ngurusin dia. istri, Gimana istri suami maksudnya suami. Gimana caranya ngebagi waktu? Yes, Terus oke. gimana sih Anya Sonia itu nge-treat keluarga di tengah kesibukan yang luar biasa? Tapi nanti ya, kita sekarang mau bahas dulu Jadi belum yang lagi pertanyaan tadi. Panjang banget. Aku pikir udah Gak pertanyaan. apa, kan kita masih penasaran masalah konten yang luar biasa. Itu viewernya Bu. ada 5 juta kan? Bu. Oh, Masya Ya. Allah. Ya, Amin. harus efektif, Bu. Nggak mau digantiin kan programnya kan? Harus efektif. Jangan satu. gitu dulu, karena Lila Lover kita sangat antusias dengan Anya, ya kan? Jadi kalau Anya Sonia itu pengen dikenalnya seperti apa sih? Nah itu Iya. dia. Dari sekian banyak julukan-julukan itu. Oh, julukan itu. Title-title itu. Sesungguhnya. Aja, kok kayak Sesungguhnya. Berfirman. Iya. Sebenarnya ngalir aja sebenarnya. Dari dulu tuh memang pengennya tuh tetap eksis di dunia media sosial. Memang pengen tetap eksis di tengah pergempuran ciwi-ciwi kan banyak nih sekarang nih adik-adik yang sudah muncul ke permukaan sebagai selebgram atau influencer yang baru Betul. yang lebih Fresh, muda, fresh dan ya. mereka juga lebih kreatif. Memang bikin konten ya. Memang zaman sekarang emang harus konten sih sepertinya. konten benar. Ya. Kalau konten is cuan, ya. Iya, tapi sebenarnya nggak cuan pun kalau memang suka Passion, melakukannya ya itu kan? kayak bener-bener puas gitu setelah mempostingnya itu dapat viewers yang banyak, apalagi komen-komen negatif itu bikin Negatif? apa positif? Baru kali, sebentar. Komen Baru positif. kali ini artis yang bahagia dapat komen negatif ya. Kalau aku tantrum. Soalnya Gak apa-apa kalau Sorry, Cila sorry. mikirnya wah mungkin- Ami ya panggilnya Ya, Ami. Ami. Ini dia mendapatkan kalau negatif makin langsung semangat cepet gitu, semangat gitu. karena gini bener. semakin banyak komen negatif mungkin semakin banyak semakin bagus viral kan? gitu ya. Koreksi ya, jadi koreksi atau lanjut. Ya benar sih sebenarnya. Apalagi sekarang udah ada bikin konten Bollywood kan. Dalam beberapa bulan ini lumayan lah diusahakan setiap minggu itu ada konten Bollywood setiap minggu. Tapi kalau misalnya rasa-rasanya nggak keburu atau nggak bisa talent-talentnya mengikuti, setidaknya dalam seminggu itu kita hanya ada
bikin konten yang menghibur atau setidaknya jangan konten endorse aja gitu. Setidaknya ada konten lucu, ada dance cover. Dance cover ya nggak jauh-jauh dari Bollywood juga sih sebenarnya gitu. Cuma setidaknya dalam seminggu itu ada. Iya. Dan daily activity juga ya. As a mom, as a housewife. Iya. By the way Anya, aku pengen penasaran sih. Dulu Anya Sonia kan dikenal sebagai influencer, habis itu beralih di MUA. Sekarang sibuk sebagai sering mengcover lagu-lagu Bollywood. Kenapa? Padahal sebagai orang tua nih, kenapa tidak mengedepankan? Kenapa nggak dipilih kontennya? Tentang parenting. Iya gitu. Penasaran sih gitu. Karena mungkin kenapanya? Ya. Tapi pasti udah mulai kepikiran kan, pasti. Udah sebenarnya, cuma kayak memang passion kali ya. Passion kali ya. Passion, ya. Aku tuh suka hiburan. Kalau mungkin parenting ini sebenarnya udah keseharian, sudah rasanya menjadi sudah makanan sehari-hari ya, menjadi makanan sehari dan rasanya nggak bisa dibikinkan untuk konten gitu. Dan rasanya juga sebagai ibu belum bisa dijadikan terlalu panutan gitu loh. Masih belum rasanya layak, masih belum layak gitu untuk dijadikan panutan. Parentingnya seperti apa, ininya itunya. Jadi kayak masih belum bisa memberikan satu contoh parenting yang baik. Karena masih sama belajar juga kan. Masih belajar juga, anak-anak juga masih kecil. Jadi kalau mungkin kecuali anaknya udah gede dan rasanya pengalaman lebih banyak, pengalaman lebih banyak, anaknya juga udah rasanya udah terdidik dengan baik, udah sudah mendapatkan pendidikan yang layak atau pekerjaan mungkin bisa jadi gitu kan. Tapi Anya Sonia itu parentingnya di rumah kayak gimana? Yang mungkin orang nggak tahu. Ya, mungkin kayaknya orang tahu. Kayaknya kamu tahu deh, karena udah beberapa kali. Kita nggak serumah, say. Kita serumah. Maksudnya, kamu tahu kan gimana kalau aku lagi marahin anak aku kan? Ya, sama kayak ibu yang lain sih. Iya gitu. Mak garang juga. Sama kayak mamaku yang di rumah. Iya. Berapa oktav nadanya? Tapi masing-masing. Nggak setinggi nyanyiin dia kali ya. Tapi kan masing-masing ibu, masing-masing wanita kan pasti punya metode betul. Iya. Karena aku percaya madrasah pertama itu dari rumah, dari ibu, benar kan sih? Ya, dari seorang manusia. Nah, seorang Anya Sonia pengen dikenal sebenarnya seperti apa sih? Pengen tahu nih teman-teman Lila Lovers. Iya, sebenarnya ya pribadi yang menyenangkan sebagai influencer, sebagai orang tua juga. Ya mengalir aja sih sebenarnya, Beb. Tapi memang ya aku tuh pengennya jadi memang konten kreator. Oh gitu. Konten kreator yang benar-benar kreatif, yang bisa menyuguhkan apa saja yang bisa teman-teman tonton setiap hari. Tapi bukan pencitraan, maksudnya bukan yang sebenarnya si Anya tuh gini-gini, tapi dia begitu-begitu aslinya gitu. Jadi pengen yang terlihat di sosial media dengan yang asli sama aja gitu. Nggak ada jaim-jaim, nggak ada bener-bener kayak terlalu menjaga image, nggak gitu. Ami, aku mau tanya dong. Ami. Iya. Oh, ngikutin Ami ya. Oh. Ini kan Ami Sonya. Ini Ami Tabah. Ami Tabacan. Oh, berang Dalip nanti. Dalip yang pencetus Ami Tabacan nih. Aku tertarik dengan pertanyaan maju tadi itu tentang parenting yang di rumah. Bagaimana menyikapi anak-anak di rumah. Nah, Cila kan sebagai anak juga nih di rumah. Pernah nggak Ami? Biasanya kan mama-mama suka ngomong-ngomong dan marah-marah sama anaknya. Pernah nggak sih Ami merasa bersalah abis marahin anaknya? Iya, pastilah. Kalau udah marah-marah tuh, kalau merasa marahnya tuh udah kayak keterlaluan gitu marahnya. Tapi sadar nggak gitu. kalau udah kelewatan marahnya atau misalnya di saat itu juga sebenarnya sadar. Tapi cuma minta maaf tapi maksudnya biarin dulu anaknya tuh kayak nangis dulu. Bukan nangis, kayak sadar dulu gitu. Kayak sadar dulu karena memang kalau di aku ya pengennya tuh anaknya tuh terdidik bukan keras tapi setidaknya ada aturan Aminya yang dia tuh harus patuh gitu. Jangan kalau misalnya kan kadang kalau sama Ami nggak boleh, sama Babe boleh.
sama Oma boleh gitu kan. Iya. Setidaknya yang Ami bilang nggak boleh itu benar-benar nggak boleh. Dia ingat gitu Dia ingat nggak boleh ya ini. Tapi karena mungkin nanti ada pembelaan dari Oma atau dari babenya, jadi dikesampingkan yang nggak boleh oleh Ami ini. Tapi gitu kan loh. kasihan kami para anak. Tapi posisinya sebagai anak. Iya. Soalnya Om Agus, mereka yang nggak nemu kata sepakat, kami yang jadi imbasnya gitu loh. Curhatan para anak-anak. Kalau benar, kalau sama nenek kami dibolehin. Iya, dibolehin. Terus Iya. sama mama. Terus kamu larinya ke siapa dong kalau gitu? Seringnya ke Ya nenek? pilih yang enak dong. Tapi habis itu mereka berdebat di depan kami jadi bingung. Nah itu gimana? Salahnya apakah emang kami yang salah atau Mungkin gimana? lebih gini kali ya kecil ya, supaya anak-anak tahu kali batasannya harus seperti ini. Iya benar kan Ada sebenarnya. yang boleh, ada yang enggak. Bukan yang tidak. Ada yang boleh, ada yang belum boleh gitu. Iya mungkin begitu. Tapi kan kalau anak-anak tuh kan kadang mereka nggak mengerti gitu kan. Tapi setidaknya dari mereka kecil udah tahu apa yang boleh dan tidak boleh itu memang harus kita tekankan karena aku merasa aku kan laki-laki. Jadi maksudnya tahulah harus disiplin kalau memang tidak boleh oleh Ami tidak boleh makan yang ini demi kebaikan dia juga kan. Tapi ngomonginnya tuh emang kayak harus baik-baik. Tapi kalau misalnya sesekali kebentak gitu kan, terus nangis, dibiarin nangis dulu emang. Biar dia sadar dulu. Biar dia gitu. sadar dulu. Nanti kalau udah selesai, kalau misalnya dia udah melakukan aktivitasnya, misalnya udah ketemu teman lagi, udah happy, baru nanti sayang, maafin Ami tadi marah ya. Oh, syahdu banget. So sweet. Tapi aku setuju loh Kak Fitro sama Ade Cila. Walaupun orang tua, kadang-kadang orang tua suka, gue nih orang tua nih serba tahu. Gue udah lama hidup dibandingin lu anak. Tapi kadang-kadang dia suka lupa minta maaf. Iya, kembali, betul, saling betul. mengakui. Kadang-kadang orang tua tuh suka segan untuk mengakui bahwasanya apa yang baru saja dia kerjakan ini sebenarnya cukup bikin sedih kita sebagai anak dan aku ya kan kadang-kadang gitu kan ya ini dari anak ya ini pasti aku anak ya posisinya anak. karena kan juga belum berumah tangga juga Asik. kan Masih setuju remaja. nggak sih Masih remaja ya. tapi gitu nggak sih Emang, kalau emang. orang tua biasanya kalau habis marahin habis itu dirangkul Iya, lagi dirangkul tadi lagi, maafin ya maafin Ami anak. gitu-gitu Oh, berarti Ami ada Kalau- minta maaf juga iya, ke anak ya? Ada. Pasti Kalau ada. misalnya kan kalau sekarang ini banyak sekali kita bisa mengambil ilmu parenting dari banyak-banyak tokoh ya kan, kayaknya kan. Nah, cuman kalau misalnya kayaknya compare dengan parenting kita orang tua, gimana menurut kayaknya? Kayaknya lebih nyaman dengan kondisi anak yang seperti sekarang. Parenting apa yang diadaptasi dari orang tua, terus mungkin kalau dari yang baru-baru sekarang yang kita tahu, yang mana yang diambil, yang mana yang nggak cocok sama kita gitu loh. Kalau akunya mungkin tergantung ini kali ya. Pertama kenyamanan anaknya. Kadang kan ada kita menerapkan parenting zaman sekarang itu kadang nggak cocok di anaknya. Misalnya gitu anaknya memberontak gitu misalnya. Atau misalnya kita ngelakuinnya dari dia kecil. Tapi dilihat dari sisi misalnya dari orang tua kita di zaman dulu mereka nggak kayak gitu sama kita gitu kan. Jadi maksudnya nggak usah terlalu dipaksakan lah gitu. Jadi memang seininya aja, Jadi nggak terlalu- mengalirnya aja gitu. Kalau aku sih gitu. Disesuaikan kembali dengan kondisi anak ya, kondisi dan anak. kondisi rumah tangga kita juga ya. Aku sempat waktu itu mengalami masalah anak susah makan. Jadi anak susah makan ini kan sebenarnya banyak ilmu dari sini ya. Coba dikasih ini, pasti banyak masukan-masukannya gitu kan. Aku yang mengalami, aku mencoba untuk mengaplikasikan ke anak aku, tapi rasanya nggak sanggup. Dan aku menguras emosi, aku mah jadinya marah-marah gitu kan. Sama aku banget nih. Kalau makan di sampingnya ada sapu lidi. Ih, ada sisir. Mungkin nanti disuruh ngusir pilih. kucing. Mau yang mana? Makan satu suap. Waduh. hidupnya under pressure ya Bu. Hidupnya banyak Masih tekanan ya dipakai ya sistem itu. Jangan Mungkin karena Ami. itu dia tetap berada di kelas 6 ya kan. Aku tertekan banget. Tapi mama aku untuk mamanya Cila semangat ya Mama Cila ya tapi mama semangat sekarang memarahi Cila terus Mati ya mama gitu. jangan nanti aku nggak dibukain pintu. Iya. Oh, gitu. Dan mungkin mengerucutkan apa yang ditanya sama Kak Fitros tadi si Ami ya. Ami yang namanya Ami. Mungkin apa yang diterapkan dulu sama orang tuanya Kaknya Sonia yang sekarang kayaknya masih cocok gitu. Apa? Ada nggak sih? Pengen tahu. Kalau Mungkin dulunya diterapin ke
ke Anya. Sekarang Anya masih menerapkan itu ke anak gitu ya. Dan juga masih relate sama zaman sekarang. Ada nggak sih? Kayaknya barusan tuh yang marah-marah kalau marah Kenapa marah-marah mulu sih? berarti itu turun temurun. Udah habit ya. Ya karena memang ya sebenarnya ya sih. Kalau Anya kalau kepribadiannya waktu Anya kecil, Anya tuh memang lebih dekat ke papa. Iya. Jadi kalau soalnya ya. Ada tisu nggak kak? Papanya masih ada. Aku takut, aku takut ini ibu produser ikutan sedih. Sini. Tapi emang bener sih. Tapi jujur ya kak. Ya. Mungkin kalau mama marah-marah, aku ya, aku malah nggak. Maksudnya gini, nggak baik juga. Tapi maksudnya gini, kalau mama marah-marah, jadi gini. Oh, emak gue marah. Oh ya udah biasa. Ya maksudnya emang marah-marah juga sih. Karena kita tahu tapi kalau papa marah-marah, kalau mama itu marah biasanya akan tetap sayang sama kita sampai kapanpun gitu kan. Tetap diurusin, makanya kita dikasih gimana. Tapi kalau bokap atau papa yang marah-marah, nancep di hati gitu ya. Oh dia marah ya. Makanya deket ya, bukan sayang gitu. Enggak, itu dari aku ya. Gitu nggak sih? Gitu nggak sih kak? Aku sih gitu. Begitu. Jadi kalau aku tuh tipe anak yang waktu dari kecil tuh emang deket sama papa. Jadi waktu papa nggak ada tuh emang berasa banget kan. Iya dong. Dan waktu itu masih mau tamat kuliah, jadi masih kayak masih belum butuh gitu ya. Terus lagi masih butuh banget figur biasa kan kalau anak perempuan kan emang dekatnya biasanya kan dekatnya sama papa iya. gitu. Jadi sekarang tuh aku kayak menerapin ke anak aku mesti imbang, harus balance. Ke emaknya juga, ke bapaknya juga. Apalagi aku sama suami kan juga jarak jauh. LDR ya. LDR, suami sekali seminggu pulang. Kalau bisa anak juga deket sama bapaknya, deket sama ibunya juga gitu. Tapi kalau kan deket nih, ini bukan menambah kesedihan ya kan ya. Tapi masih nggak pesan papa dulu apa? Ya mungkin. Papa tuh orang disiplin. Oh gitu ya. Papa galak nggak? Iya. Kalau dulu. Iya. Galak. Emang galak. Tapi tetap sayang kan? No? Sayang, memang berasa sayangnya memang Kak galak. tetap dekat sama papa walaupun papa galak. Galaknya itu memang galaknya memang untuk kebaikan anaknya gitu loh. Disiplinnya ya, ilmunya yang diterapin mungkin ya. Iya benar. Tapi jujur ya, Anya Sonia ini orang paling disiplin, serius. Aku mungkin kenal Anya udah lama, tapi dekatnya kan gara-gara kita bikin konten ini. Tapi aku belajar disiplinnya bernama on time. Maaf sekali lagi. Satu lagi, dia tuh orang yang paling gini. Aku bilangnya gini, kalau dia sudah bertitah, semua orang ya pasti ikut gitu. Jadi sepowerful leadership betul. Leadershipnya bagus. Karena dia benar apa yang dia create, apa yang dia sharing, dia emang penuh passion, total, penuh kedisiplinan. Jadi orang ya nggak segan sama Anya kayak gitu jadinya. Makanya gitu. Om Ajus itu berarti didikan almarhum papanya mungkin gitu ya, ini berhasil. Iya, luar biasa. Terus kalau seperti itu nih, lihat dari figur papa, ke suami mengkomunikasikan juga nggak? Kalau kayaknya tuh kepengen ayahnya figur, begitu, walaupun mungkin tidak bisa plek ketiplek 100%, tapi figur ayah harus ada balance, mengimbangi ibu gitu kan untuk anak-anak. Suami juga mikirnya sama. Baik. Suami juga maksudnya ada usaha, ada upaya memang untuk mendekatkan diri kepada anak kalau waktu-waktu dia pulang. Jadi kalau Babe udah pulang, Ami bebas tugas. Jadi weekend itu Babes time ya. Babes time. Terus Ami kemana dong? Bikin konten saya. Bikin konten Ami. Ke lapangan golf. Beli ya. Oke. Bener emang suami aku tuh emang membantu banget kalau dia udah pulang. Tapi bener loh, kalau seorang suami tidak memberikan support, mustahil ibu-ibu istri-istri yang punya bisa berkarya. Berkarya. Karena ada juga teman aku yang dia sebetulnya punya passion di bidang yang sama dengan kita, punya talent juga, tetapi suaminya tidak support, tidak mendukung. Ya akhirnya dia hanya bisa diam di rumah. Kan kasihan. Padahal nggak tersalurkan. Padahal sebetulnya yang seperti ini sebenarnya kerja kita adalah untuk healing diri sendiri. Healing diri sendiri sebenarnya kan? Emang biar kita nggak gila. Gitu. Bisa gila. Ami tepuk tangan dong untuk Anya Sonia. Jadi Ami pernah hampir gila gitu. Dilanjutin lagi sama Decila. Karena ini pernah ketawa-ketawa sendiri loh. Ini karena bahagia apa karena marah atau karena stres? Atau karena tagihan. Banyak cabangnya. Serius itu.
pernah jangan sebenarnya baby blues kayaknya. Oh, ya Allah, pernah. Karena Ini bahaya loh menghadapi sebenarnya, kan? anaknya yang tidak mau makan, anak benar. berat badannya turun, dikatain dari sini, dikatain dari situ. Aku kayak nggak terima dong. Padahal kita udah effort usaha gitu. Kalau aku dulu anak nggak mau makan nangis. Kalau dia ketawa, Ketawa dan saking marah-marah. stres ya. Antara marah dan ketawa itu kayak abis ketawa, nangis lagi gitu. I Abis feel itu marah-marah you. gitu. Iya, karena kita rasanya ini udah dicoba. pernah ini udah lempar-lempar barang. Ya ampun. Itu Baby Pernah. blues itu emang Bahaya. segitu. Emang dan sampai baby segitu blues itu banget nggak sih? cuma diiniin sama ibu yang baru melahirkan, nggak. Karena setiap ibu itu Beda-beda fasenya. fase Mungkin lelah jiwanya mungkin di gitu kan. aku pas aku baru lahiran support Aman. sistemnya banyak. Iya. ASI deras ini segala macam. Nanti di bagian anak yang baru mau Pengasuhan mulai ya makan, kan? itu mungkin bisa jadi itu ujiannya gitu loh. Sempet ya kak? Sempet. Berapa lama? Berapa bulan ya? Itu sadar kalau kaknya itu udah di fase baby blues? Sepertinya iya, tapi sadarnya kapan? nggak pernah cerita Oh, gitu. gitu. Kayak udah abis Termasuk sama suami sendiri nggak cerita? nggak. Beliau sadar nggak? Perdana di YouTube ini perdana di podcast ini kan. Oh iya. Luar biasa. Ini yang pengakuan. Terima kasih sudah jujur kaknya. Pak suami, Jadi, mohon nanti itu istrinya ditreat namanya lebih apa? lagi. Baby blues Dia bukan namanya. bayi biru ya. Iya, bukan. Enggak, Jadi, berarti Kan segitunya. banyak tuh kayak berita-berita kayak Kamu tahu baby ibu blues? membunuh anak Iya, apa segala benar, Ini, macam. ini, Iya. ini dari Ami. Ya, aku merinding deh. Ami baby blues itu apa sih? Aku pikir tadi Baby kamu blues paham. Apa bikin seemosi itu Iya, itu ya? kayak apa ya? Kayak orang Suatu depresi, fase, betul. ya depresi karena Merasa tidak ada yang dibantu. tidak ada yang membantu, tidak ada yang mensupport. Padahal sebenarnya Ada. mungkin ada, tetapi jiwa ibunya itu Feeling tidak lalu ya. feelingnya itu tidak bisa menanggungnya sendiri Karena gitu loh. mungkin sudah di fase lelah yang luar biasa. yang luar biasa Terus gitu. biasanya itu dibarengi ada tekanan dari luar. Ya, benar. Yang menyalahkan si ibu, Padahal- yang bilang ibunya pemalas ngasih makan anak lah, yang bilang Padahal subuh nih udah masakin bubur anaknya udah, kan. apa aja pasti udah mikir lah nanti anaknya mau makan Besok apa, mau bikin apa iya. buat anak Gimana yang udah caranya disiapkan. ngasih biar anak ini makannya Iya, enak, betul. biar berat badannya naik gitu kan. Berarti Umur yang anak yang pertama 5 tahun. Jadi dia itu awal-awal anak yang pertama ini nggak mau makan nasi. Di awal dia harusnya udah makan nasi biasa. Itu di umur 1 tahunan kan. Nah itu dia nggak mau. Jadi dia tuh pengennya tuh kayak bubur-bubur. Bubur. Jadi di umur berapa dia baru bisa makan nasi? 3 tahun. Walah, 3 tahun itu setelah adiknya lahir. Masya Allah. Jadi Itu sekaligus udah berdoa Itu emang banget. menguras energi ya. Jadi kalau kali dia. tidak salah kalau yang aku baca, kalau anak tidak mengikuti fase itu akan Mempengaruhi pertumbuhannya. Iya, Terus, benar. kan rahang itu harus distimulus, Distimulus, dengan dimana dia mengunyah. Nah, betul, dan itu berpengaruh terhadap motorik kalau tidak Iya. salah ya. Aduh, pantesan. Jadi Cila Kamu nggak- kenapa? Berarti Cila nggak boleh ini menyalahkan Mama Cila sepenuhnya. Pantesan, iya. anaknya macam Cila begini, ya kan? Jadi kalau kita lihat Gimana nggak baby blues, mak blues Iya. ada. Ya Allah, Mama maafkan Oh, Mama. kalau Mak Blut anaknya yang marah-marah ya. Makanya nanti Iya. sampai rumah Sabar banget Mama Cila minta ya. maaf sama mama ya. Tapi emang penting banget ya support system itu ya. Orang yang berada di lingkungan kita, yang memahami kita. Jadi kan kita akhir-akhir ini kan kita sering nggak akhir-akhir ini, tapi mungkin karena sekarang sosial media udah Begitu kencang ya. masif. Jadi kan sering banget berita tentang suami bunuh istri, istri itu memang Terjadi. pasti Memang terjadi. ada sebab Dan banyak, akibatnya angkanya sebenarnya. cukup tinggi di beberapa tahun terakhir, apalagi di tahun terakhir ini itu angkanya meningkat signifikan. Iya iya. Angka kekerasan rumah tangga Iya, juga iya, meningkat. iya, Akhirnya berujung kepada istri yang korban dan anak ya Iya, kan. Nah, inilah yang memicu baby blues, angka baby blues juga Ami. tinggi, bunuh diri. Masih penasaran tentang baby blues kan? Iya. Ini gua Google ya Cila, lu baca Cila. Gua Google nih. Ajus, tunggu. Jadi kan Tapi pengalaman dari Ami ya, gimana dia Ya, bisa bangkit dari baby pengen blues ya. tahunya. Berarti Iya. Ami ini luar biasa loh. Baby blues? Lu udah pengen kenalan baby blues? Bapak blues bisa. Lucu. Ikut program baru kita ya.
Gini, Ami berarti berjuang sendiri berarti Iya. kan? Ya, kalau bilang berjuang sendiri mungkin Ya maksudnya memerangi diri sendiri. memerangi diri. Iya benar. Bahasanya Ya, Hal yang paling menurut Ami parah nih sampai yang paling udah level tertinggi baby bluesnya ke anak itu apa gitu? Apa yang Ami lakukan? melempar barang. Ya Allah. Ya Allah, Serius? bukan lempar anaknya kan? Bukan melempar barang emang. Jangan anak sayang. Aku kebayang itu aku yang Cila dilempar. kecil-kecil ekstrim ya say. Kecil-kecil ekstrim ya. Ajus, Jangan. coba mami aku misalnya dia keluar air mata, baby bluesnya Itu air mata kumat, bahagia aku yang dilempar, aku yang dibanting. Jangan. Enggak lah. Itu pada saat ngelempar itu pemicunya apa? Ya karena anak nggak mau makan itu udah berhari-hari. Yang dilempar apa? Kayak tempat makannya. Oh, ya Allah. Itu Kesel- anaknya kayak kayak kesel mana? sendiri gitu. Nangis. Anak Karena- itu lagi nangis. Karena Ya Allah, konsekuensinya Ami kita tahu kasihan. kalau anaknya nggak makan nanti kita takut anaknya sakit Iya. gitu kan sebetulnya yang Iya. pemicu kita marah. Dan itu juga terus satu lagi kayak takut anak itu kurang gizi loh. Betul. Nanti kita lagi yang dibully. Iya, kita lagi yang dibully. Betul. Dan Nggak becus. karena anak aku yang pertama itu lahirnya tuh 4 kilo. Oh. Dari dia umur baru lahir sampai umur 8 bulan lah badannya tuh gendut banget. Jadi pas dia udah MPASI karena makannya nggak maksudnya nggak lancar kan. 8 bulan 10 bulan masih gendut lah. Setahun itu itu udah kelihatan karena mungkin anaknya udah bertumbuh Aktivitas, tinggi, sudah mulai bergerak. sudah mau bergerak, udah belajar jalan, terus udah tumbuh tinggi, jadi kelihatan agak kurusan kan karena anaknya tinggi. Tapi kan orang nggak mikir kalau misalnya kayak orang awam atau kayak ibu-ibu Ibu-ibunya yang muncul. udah agak lanjut usia kan. Kadang kan misalnya langsung ngomen kalau ngeliat anak kita sebelumnya gendut, terus lihat beberapa bulan setelah itu lihat anak kita tuh kurus tapi langsung ngomen gitu kan. Kan Udah dikasih makan nih, ya, kurang gizi nih, nggak gitu-gitu tahu ya. proses dia anak ini gimana selama beberapa bulan ini gitu kan. Ih kok kurusan anaknya kemarin nih besar gendut badannya bla 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 bla. Iya nenek, kan dia udah tinggi, kan dia udah belajar jalan, kan jawabnya itu tuh awalnya. Enggak nih emaknya nih yang malas ngasih makan. Langsung justifikasi. Resiko jadi anak influencer. Padahal sebetulnya ada yang tidak diketahui oleh ibu-ibu. Kalau dari secara kedokteran, anak yang lahirnya besar, nanti kalau udah di luar itu kecepatan bertumbuhnya udah nggak sama lagi, beda Iya, sama beda. anak prematur. Oh, iya, iya. Anak prematur lahirnya 2, sekian, Iya. tapi begitu keluar dia kecepatan tumbuhnya tinggi. Tinggi. Pada akhirnya sama aja. I'm proud of you. Keren banget, pintar barusan. Iya. Oh gitu ya kak? Iya, emang gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu nih, misalnya kita kayak ibu-ibu komplek yang lagi posyandu nih. Aku pernah di lingkungan komplek aku. Jadi anak ini ada anak satu lagi nih sama anak aku ini beda cuma berapa bulan, apa sebulan apa 2 bulan. Jadi yang anak satu ini udah makan nasi ada cabenya. Terus anak aku umurnya setahun 5 bulan apa berapa, kan masih makan bubur. Ya, Jadi ngasih makan anak di luar. Yang ini juga makan di luar. nasi disuapin, nasi. Ini udah makan cabe. Persaingan antara mama ini lagi ya. Mulai kenceng ya. Udah makan gulai keceknya kan. Iya. Emang ada gitu ya, coba makan gulai dulu emang ada juaranya gitu, enggak juga kan padahal ya. Oh ini tuh nanti kan udah bisa ngomong. Dengan langsung ekspresinya langsung tiru ya, segitunya menyakiti hati kita ya kan. Bagaimana ibu menanggapinya bu? Terus wajah Anda gimana? Udah kok. Tapi kalau Leo beratnya segini. Untungnya anak aku masih gendut, Masih unggul ya. masih unggul di berat badan. Tapi memang orang kayak terkecoh gitu. Iya. Badan anak aku gembur tapi malas makan nasi. Jadi aku nge-pushnya dengan makan dengan minum dengan ASI. Iya betul. Sama kayak Vitamin. ya vitamin juga, vitamin suplemen Lengkap sirup ya ternyata ya. sirup, ya. Mereka nggak tahu segitunya. Terus kayak sepadat-padatnya makannya tuh aku kasih bubur, terus buburnya aku kasih nasi. Biar aku mikir perutnya biar kenyang gitu. Karena dia cuma mau makan bubur itu. Iya betul. Berarti dialusinya sama dengan bubur itu. Bukan, kan buburnya ini udah dari seduh nih. Iya.
dimasukin nasi dari nasinya magic. nggak dihalusin? Nggak, diaduk aja. Mau dia makan Mau, begitu? mau dia. Berarti yang dia bermasalah pada saat itu adalah taste kali. Ya, rasa kali. Ya kan mungkin. kalau bubur bikin dan dia mungkin senang. malas ngunyah juga. Oh, baik. Malas ngunyah anaknya emang. Sampai umur 4 tahun kemarin makannya masih diemut. Oh, gitu. Kalau itu Cila juga diemut. Sampai sekarang masih ngemut kan? Ih, susah sekali. Kalau di anak kedua aman? Alhamdulillah, ketolong banget kan, sering Udah punya ditinggal nih. pengalaman. Iya, betul. Insya Allah makannya aman, susunya aman. Jadi kan berbeda-beda setiap anak. Karena ada beda. support nenek omanya. Iya, karena ada luar oma juga. biasa. Iya. Lebih pengalaman juga pasti ya. Ya, Lebih karena pengalaman. kalau misalnya di tangan orang tua kita rasanya kan aman. Aman dong. Aman rasanya. Terus kalau misalnya omanya bilang aman, dah nggak usah mikirin, nggak usah Kita mikirin, fokus kerja fokus gitu kerja ya. itu. Makanya ini kalau dibandingkan anak yang pertama sama anak yang kedua, aku di anak pertama itu aku fokus udah maksudnya ngambil job sana sini itu kurang. Pilih-pilih dong, ya kan? dan sampai aku kan dulu mua. Jadi sejak aku punya anak, Semua beliau, Masya Allah. Lalu gada. jadi kan mua nih. Jadi sejak punya anak yang pertama ini udah milih-milih, jadi kayak udah ketinggalan zaman gitu kan. Jadi kan fokus tadi ya. ya fokus. karena nggak semua update. ngambil kan, Iya. nggak semua ngambil. Pokoknya kalau mau make up sama aku ke rumah aku. Aku nggak bisa ke Memang dia agak beda. Orang di mana-mana semua yang datang ke klien. Ini karena fokus Tapi itu. memang luar biasa. Iya. orangnya, karena kan? emang aku kalau ninggalin dia subuh itu nggak kayak tega, rasa bersalah. iya, ya karena kan? masih ASI kan, dia kan Suami full juga ASI. mungkin bisa komplain kan, Iya. anaknya ditinggal. Karena suami aku di luar kota. Oh, baik. Aku tinggal sama mama di rumah. Mama aku masih kerja waktu itu, waktu anak pertama. Mama aku masih full dari jam 6:30 mas pergi kantor, jam 5 nyampe rumah. Iya, berarti Ami ini super mom ya. Supermom bisa dibilang seperti itu. Masya Allah. Ami, ini Iya. Ami tadi katanya apa? Influencer, Iya. terus konten kreator juga. Iya. Terus apa tadi muah gitu Iya. kan? Iya. Terus juga ibu di rumah. Ya. Itu pasti semuanya tadi kan banyak dikomenin gitu. Kalau mana sih yang lebih bikin sedih dikomenin tentang entertainnya atau tentang anak? Mana yang lebih menyakitkan, menyedihkan? Tentang anak lah. Berarti kalau netizen itu nggak masalah lah. nggak Bu. masalah lah itu. Sebenarnya kalau luar netizen biasa. itu aku sebenarnya udah dari awal masuk ke dunia endorsement aku udah ngerasain itu. Jadi maksudnya udah biasa lah. Kecuali kalau misalnya kadang-kadang kalau bener-bener menyakitkan hati tentang berbicara haters ini berbicara tentang finansial aku, tentang ya orang tua Allah, aku. sampai ada yang begitu? Ada, tentang suami aku ada loh. Terus? Tentang rumah tangga aku kayak yang bener-bener tahu kayak dia gitu. kenal banget sama kita, padahal kita nggak kenal kan? Kita nggak kenal karena kayak You are. Kak Fitros tapi punya akun biasanya fake. akun fake iya, akun fake itu yang biasa kayak gitu Atau kan. kamu jangan-jangan Jangan Cila. netizenin aku ya. Julitin ya. Iya. Belajar jadi selebgram sekarang ya kakak di Dicio. Kan belajar Iya. sama Nanti Kak Aju aku sama baru mau kakaknya. bikin datang-datang Kak Fitros pakai akun fake-nya. Apaan? Mungkin gini ya Beb ya. Beb lagi. Hanya. Padahal tadi yang kita takutkan. Itu tadi ya. Jadi mungkin ya nanti ditit aja bang ya. Bagian itu. Jadi mungkin gini ya. Lo nggak apa-apa ngomentarin gue tentang gue apapun, tapi please anak gue jangan lo ikut campur gitu kali ya. Benar ya, anak gue jangan, keluarga gue jangan, finansial gue apalagi. Kan ada tuh kayak ada loh aku dibanding-bandingin sama selebgram baru. Waduh. Kan aku Enak sama Sonia ya, dipancing dikit aja ngolor semuanya ya. Enak ya. aku katanya kan ngaku-ngaku sebagai selebgram lama, pemain lama gitu. Ibu kan 10 tahun berkarir, mana Bu. hasilnya gitu loh. Sedangkan yang ini aja, yang itu aja baru kemarin udah beli rumah, udah beli Rumah nggak ini gua makan, begitu nggak loh. sampai mati, Terus Bu. Ami gimana nyikapinnya? Iya, Mbak? gimana? Sebenarnya di awal-awal itu kayak nyes banget gitu Iya kan. dong. Kayak Kaget orang yang kaget siapa nah, dia siapa sampai sih ngomong seperti gitu itu, ya gitu kan. aku juga nggak usah marah sama orang yang dibandingin itu, cuma kayak awalnya shock dengan kayak ternyata Ngaruh ada dong ya awal-awal ternyata kita ada ya yang ngomong seperti membandingkan ini. ya gitu Itu dia ngomongnya di mana? di medsos. Maksudnya langsung di komen? Di komen ada, abis itu Story. aku iniin Hide, di delete. bukan, aku DM dia. Oh, baiklah. Jadi kayak
Luar biasa. Ami ngomong apa, Mi? Aku penasaran ini orang siapa gitu. Kok tahu banget gitu kok tahu ya? banget sih sama aku, seolah-olah pernah masuk ke hidup aku gitu. Jangan-jangan dia petugas sensus. Sampai dia tahu Iya, kan yang kita di Cila episode hari ini ya, bagus ya. Bagus ininya ya, bagus. udah dikasih bocoran dari tadi soalnya. Iya. Jokesnya bagus loh, serius. Nah jadi udah di chat itulah ininya menjadi lah dia itu kayak Ya gimana tadi nanggapinnya Ami? Berbalas pantun lah berarti ini. aku sambil ini nahan emosi karena nggak bisa diluapin orangnya, aku juga nggak tahu Bangkit kembali jiwa baby bluesnya kan. Biar tahu rasa banting aja. Kalau ini netizen blues. Untung gak dibanting sama si Ami. Tapi aku nahan jangan sampai keluar kata kasar lah apa jangan, pokoknya aku tanggepin aja kayak lucu-lucuan, kayak nanggepin dia tuh Masih bisa kau, dirimu sangat elegan sekali sih Kak Anya. ya kan? alhamdulillahnya, maksudnya aku di saat itu aku ada teman-teman. Oh baik, tidak Iya, sendiri ya. Tidak sendiri. Kalaupun aku lagi sendiri, aku capture, aku kirim ke grup temen aku. Jadi Ini bahan harusnya lawakan bagaimana ya. ya? Oh, Ini baik. bagaimana Kita ini minta ya? advice, Apa ya? gimana nih caranya? Ini aja nggak usah di ini ya. Nggak usah Bikin ini aja. Bilang kalau kayak gini, si ini. Oh iya ya, lawak juga ya. Gitu. Kayaknya ini menyambung apa yang dikatakan sama Dede Cila tadi. Di as a influencer mungkin gak sering, aku bilang gak sering, tapi mungkin pernah mendapatkan komen-komen yang kurang enak Negatif didengar, ya. kurang enak di hati. Iya. Tapi kadang-kadang itu kebawa gak sih ke kehidupan rumah tangga pada saat ketemu anak lagi, pada saat ketemu suami dan juga keluarga. Kalau aku Ada pengaruh moodnya gak sih? Biasanya kalau ibu-ibu kan suka gitu kan, paling kebawa. kalau udah nggak tahan lagi, kalau misalnya udah nggak ada nggak ada Kebawa nggak sih? waktu untuk cerita ke temen nih, misalnya kalau ini kan masih ada kayak aku share di grup, misalnya kan grup temen-temen aku yang beberapa ince tuh, tapi udah habis di situ, bener-bener habis. Tapi kalau misalnya nggak sempet itu, aku ke suami aku cerita, nanti suami aku paling ya umum lah, semakin tinggi pohon. Laki banget ya. Om Bapak-bapak aja banget. dikirain karena di grup kecil itu masih belum puas, Iya. nyari apa? Pelampiasan berikutnya. Nyarinya ke apa tadi? suami. Ke suaminya. Habis itu suaminya curhat ke teman tolong. Gak jadi rahasia dong. Karena memang karena mungkin- laki-laki begitu ya. Iya, pada laki-laki. umumnya. Ya jadi Laki-laki malah karena logika ya. karena seringnya begitu Nggak mau cerita sama suami kan, betul kan? Karena udah tahu, Iya, udah jawabannya gitu. Jawabannya template Karena kalau laki-laki kan gitu, nggak boleh semua yang jadi Iya. sampah Iya. jangan masukin ke Iya. kepala, jangan masukin Semakin ke hati. tinggi pohon. Tetapi kita perempuan kan nggak gitu itu semua. Kita tuh butuh direspon Iya. dengan, aduh sayang kamu Sebentar, itu disakiti. mau kode juga bapak produser tuh. Jadi kalau Bu Lili curhat sama bapak produser, gitu. Ada template juga Bu. Penasaran deh kalau ibu produser curhat sama bapak produser apa? Template-nya apa Bu, template-nya? Oh nggak pernah. Oh, Mau komen main aman, soalnya ada orang di sebelah. jangan-jangan juga template ya. apalagi bapak itu Iya. kan ibu kering juga. Sabar, paling gitu-gitu juga ya. Cila mau pulang aja. Ini masalah rumah tangga berat banget. Berat banget aku. Makanya Cila jadi anak kecil terus ya. Karena semakin besar kita semakin banyak Rumit. hidup ini. Pokoknya pesan Cila cuman gini loh, para ami-ami di rumah. Iya. Tolong Kalau anaknya misalnya jangan ada dibanting. masalah, kalau ada masalah misalnya di Kayak teman luar, cerita. iya. Jangan nanti kalau nggak selesai masalahnya jangan ke anak-anaknya diimbasin ya. Curhatan dari anak-anak. Kasihan kami, lindungilah kami. Sayangkanlah kami. Aku kok kayak nonton Flora dan Fauna ya. Lindungilah kami. Jangan dibanting-banting kami ya. Kami nggak tahu apa-apa. Kami udah setia menunggu Ami, ayah bunda kami di rumah. Jadi tiba-tiba kami kena marah, kami nggak tahu. Perlu tisu lagi nggak? Bapaknya mau menangis kan tadi kan. Kalau aku cuma lap aja deh. Tidak, itu aja pesannya sih untuk para orang tua. Kayaknya Ani juga menarik nih aku. Mungkin agak kita kemana-mana sedikit ya. Tadi sempat ngebahas empati. Ya. Ini salah satu hal yang aku suka bahas soal empati. Aku nggak bisa bikinnya karena aku belum berkeluarga. Tapi aku suka Ada rencana? nonton. Pasti lah Kak. Itu rencana apa sih? Ya berencana dong. Gila mau sponsor katanya. Sponsor catering Kak. Menu sekali. Jadi gini, Telunjak. aku suka banget lihat kalau teman-temanku yang udah berumah tangga suka lihat bikin pasti ini kan Iya. seru-seru gitu, lucu-lucu ya. Kan lucu-lucu, seru-seru ya. Tantangan sendiri gitu kan. Empati favorit
atau empati dari Anya Sonia untuk ami-ami tuh bunda-bunda apa sih dari seorang Anya Sonia nih? Gitu. Favoritnya apa kayak gimana sih? Kalau aku sebenarnya favorit aku tuh aku sebenarnya nggak basic tidak bisa memasak sebenarnya. Cuma terbuka satu rahasia setidaknya untuk anak yang mau aku kasih, aku bisa bikin, so aku rasain dulu. Kalau anaknya suka, aku pasti bikinnya itu. Apa tuh yang itu-itunya? Seperti kayak apa namanya? Kentang potato ya. Pakai susu. Bukan, kentangnya tuh kayak dibenyek-benyek gitu sebelumnya. Nah, terus habis itu dibikin panjang-panjang. Kayak stick. Kayak stick. Iya, terus dikasih potato potato apa sih namanya? Dikasih kuning telur luarnya. Habis itu baru di ini. Itu masukaan. Kalau dulu sih kentang itu empasi, jadi itu arti empasi ya. Jelasin dulu dong, di sini juga ada. Aduh, Jangan ngobrol lah. Cil, sebelum syuting Google dulu deh. Aku nggak punya handphone. Dia kan nggak boleh pakai handphone. Kalau mami kamu dulu kan waktu ngasih kamu manggilnya bunda kan? Bunda kan. Bunda ngasih racun dulu ya. Empasi itu apa? Jadi menu itu adalah makanan pendamping ASI. Oh iya. Kadang-kadang dibikinnya lucu-lucu sama bunda-bunda. Bukan lucu rasa tapi lucu bentuknya. Bentuknya biar anaknya tertarik kan gitu. Kadang kan anak ini kan bosen. Nah itu tadi kembali ke anak aku yang tidak mau makan itu. Dia kalau udah mencoba satu, dia sukanya itu aja. Konsisten anaknya. Istiqomah. Nggak bosenan ya berarti ya? Enggak, kalau makan dia nggak bosenan. Itu biasanya suka bosen kan? Enggak, kalau anak aku nggak bosen. Malah sampai sekarang alhamdulillah anak aku belum pernah menyentuh mie instan. Wah, itu prestasi luar biasa. Jangan sampai dicampur, ada ikut campur tangan pihak lain ya Kak. Biasanya kalau sudah ada pihak campur tangan pihak lain, sudah macam-macam. Ada yang dapat coklat, permen. Coklat mungkin bener ya. Itu ada yang dengan mie instan. Sepertinya mie instan itu makanan pokoknya sama aku. generasi micin. Aku pecinta mie instan. Tapi aku nggak mau kasih buat anakku. Iya. Sebelum anak aku mie apa itu. Tapi anak aku sejauh ini belum pernah bertanya apa itu mie. Kayak kita makan kemarin. Jangan-jangan. Cuek aja. Aminya mau makan mie-nya umpet-umpetan sama anaknya betul. Enggak juga. Lio. Enak ngaruh dia. Wangi Lio. Gitu-gitu kan. Ini kan ngetes kan. Ngetes. Ini mie yang biasa nih, yang biasa kita mie instan yang biasa kan. Kan wangi tuh yang gorengnya, yang goreng. Itu bisa virus enak untuk itu. satu ruangan. Enggak ngiler ya mie yang enggak. Aku pernah loh di Imannya stasiun kayak di kapal gitu, gara-gara satu orang makan mie itu, selebihnya juga nanti habis langsung ke counter beli sama. Mie sekarang ya. Kalau dibahas. Karena itu mie itu bisa kita berarti yang bahas nih apa? Om Agus, kita random banget ya. Tapi kan ada loh empasi. Cerita pengalaman lagi. Tapi ada loh MPASI, maksudnya makanan makanan berbahan ini. dasar kentang. Boleh nanya nggak Ami? Iya, Ibu. Lagi nih beda nih. Kan Ami sibuk nih. Iya. Terus si ayah juga jauh. Ketika bertemu, quality time-nya bersama anak-anak bagaimana? Karena anak pasti kurang ke kitanya, kita karena kesibukan dia sama oma, nenek. Papanya juga jarang ketemu. Nah, pas papanya pulang kan pasti ada quality time. Si anak bagaimana? Nah, apa yang dilakukan? Dari awal bapaknya pulang. Gitu. Aku udah nyimpen pertanyaan itu untuk nanti udah keduluan sama Bu Yayasan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama aja. Iya. Jadi kalau suami aku pulang, suami aku tuh emang apa maksudnya nggak perlu disuruh dulu, nggak perlu ini anak ini nggak, malah pas baru nyampe rumah udah makan nak, udah ngapain aja tadi, anaknya Babe, nah emang gitu. Apalagi kalau misalnya dalam satu waktu itu kami di Solo, kami serumah kan, kami serumah, terus babenya pulang kantor, emang happy anaknya nyambut babenya pulang, terus bentar ya Babe mandi dulu kata Babe. Nah itu udah mandi. Nah aku kan ini pura-pura lah, anaknya belum makan nih, masih ini habis maghrib kan, biasanya kan anak ini makannya jam 7, jam 7:30.
Jadi ini masih jam 7 atau jam 7, anaknya belum makan. Udah makan nak? Belum. Terus Ami lah dulu yang ngambilin babenya. Nantilah dulu Mi, babe ngasih. Anak dulu. Nilio sama Zelo makan dulu. Oh gitu quality time-nya. Berarti bagi si babe urusan ngasih makan anak itu nggak cuma urusan ibunya ya, tapi dia memang juga ikut dari langsung. memang dari dianya udah Kepengen. ya udah ini sendiri Secara naluriahnya ingin langsung Jadi terlibat. nggak perlu adenya Ami ini dia mandiri bisa ngambil sendiri makannya. Enggak juga. Oh. Ya, ngambil sendiri makan untuk anaknya. Maksud Cilanya gitu. Tapi kalau Iya. untuk dia sendiri harus Ami yang Ya ngambilin. Allah, luar biasa. Jadi Harus quality ada time-nya gitu ya? minumnya, harus ada nasinya baru dia mau makan. Berarti suami walaupun beliau pulangnya 1 minggu, tapi begitu pulang emang betul-betul full. emang harus dilayani sampai hal oleh yang sekecil istrinya. itu ingin Ya. juga langsung ikut terlibat dalam membersamai anak Ya, ya, sampai benar. hal makan loh. Iya, iya, iya. Nggak banyak laki-laki ayah itu yang mau sampai hal sekecil itu. Tapi ini Kak Makan, Fitrus mau ngasih tanya lagi nih, Kak Anya. Kalau Kak Anya kan nih influencer nih, berkutat dengan gadget. Nah, Kak Anya nanti akan memperlakukan anaknya dibolehin gadget dari sekarang atau gimana? Memang Karena sudah sih sebenarnya. sudah. Sejauh mana batasan? Karena Iya. gini kan, kalau berdasarkan tumbuh kembang, gadget ini kan harus ada batasan. Batasannya. Sebisa mungkin sebetulnya anak umur berapa memang diminimalisir tersentuh oleh screen Iya, gitu kan, screen iya, time-nya harus screen time-nya. seminimal mungkin. Nah, kayaknya gimana? Kan kalau kita kan ini sudah dewasa, artinya pertumbuhan saraf kita udah maksimal. Kalau mereka kan kalau over itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga bisa mengakibatkan gangguan kan. Bahkan sampai bisa menyebabkan mental illness. Iya, iya. Nah, gimana kalau menurut Kak-nya sendiri supaya anak tetap bisa bertumbuh tapi dia juga nggak terlalu tidak terlalu Ketinggalan zaman. zaman. Gimana kita bisa memberikan edukasi sama anak-anak? Kalau aku mungkin sebelum nonton handphone nonton TV dulu. Oh gitu. Iya, nonton TV. Ada aturan tertentu harus berapa jam misalnya gitu? Sebenarnya enggak ada Nggak sih fleksibel ya? fleksibel aja. Kalau misalnya anaknya lagi pengen daripada di kamar aja kan, jadi Ya. pergi nonton lah ke ruang tengah, nonton yuk kita sama-sama, kita sambil makan, duduk bersama-sama nonton, Ami suapkan sambil nonton TV, bukan Oh, megang bukan handphone, gadget, ya. ya. Jadi mau anaknya nonton makan sambil main itu aku biarin, aku temenin. aja. Nah, tetap aku tanya menonton apa, tetap anaknya bercerita. Tapi maksudnya aku dapat cerita juga dari teman-teman karena kayaknya gimana sih supaya anaknya cepat bisa ngomong gitu. Soalnya anak aku biarin nonton TV padahal bukan nonton handphone loh, nonton Iya, TV. Jadi kayak speech delay. Speech delay betul. Speech delay, ngomongnya lambat. Jadi kalau lagi nonton itu dipanggil nggak nyaut gitu. Karena terlalu fokus. Terlalu fokus. Jadi kalau 5 menit lagi. jadi kalau mau nonton memang harus sambil bermain, bercerita, Jadi harus kita dia tanya. Dia tidak Dalam dibiarkan pengawasan dia ya? Iya. tidak dibiarkan Tidak dia dibiarkan dia larut dengan nonton seperti itu. dengan TV gitu, atau dengan handphone. Makanya kalau misal dia lagi nonton, ditanya itu filmnya apa, nontonnya apa, oh gimana ceritanya, dan alhamdulillah anak aku bercerita. cerita mau dia Selalu ya, bercerita. dan artinya dia tidak marah Ya, begitu tidak kita marah dan tetap ya. merespon. Jadi sampai sekarang anak aku yang besar, kalau dia lagi nonton, Ami, lihat nih. Dicerita ke ya, kita. pasti begitu. Oke. Pasti. Jadi emang apa yang kosakatanya tuh emang lebih banyak taunya memang dari yang dia tonton. Dari awal itu dia nontonnya English. Nah, English. Teradaptasi nggak? Maksudnya dia bisa mengadopsi. Bisa. Sudah mulai keluar vocabulary-nya. Ya. Jadi alhamdulillahnya anak aku yang gede ini dia nontonnya English tapi di sehariannya dia tetap dengan bahasa Indonesia. Cuma kalau misalnya ditanya Dia tahu. dia tahu bahasa Inggris ini apa. Bahasa Inggris ini apa. Jadi kemarin waktu dia baru masuk sekolah ditanya di sekolah waktu wawancara kan harus pakai bahasa Inggris ya jawabnya kan. Dia jawabnya pakai bahasa Inggris. Nah, iya. Terus kata ustazahnya nanti diperbaiki lagi ya Ami, diganti sama bahasa Indonesia kalau ada yang bertanya soal itu gitu. Jangan jawabnya dengan bahasa Inggris. Nah, jadi selama dia sekolah setahun yang TKA kemarin, alhamdulillahnya itu yang diperbaiki. Dari yang awalnya dia
segitiga itu dia taunya triangle, dia tahu sekarang segitiga itu. Kalau yang bulat circle awalnya kan itu lingkaran katanya. Udah emang bener udah tahu dari A sampai Z itu A B C bukan A B C gitu. Tapi kalau misalnya ditanya bahasa Inggris bahasa Inggris A-nya apa, bahasa Inggris B apa, dia masih ingat. Nah, gitu. Itu sih yang keunggulan yang aku lihat kalau dia nonton. Betul. Karena nggak bisa dipungkiri pengalaman pribadi beberapa, kebetulan salah satu ponakan Kak Fitras juga dan anak temen yang dia sudah diberi tontonan YouTube English, itu dia bisa bahasa Inggrisnya. Betul. Iya, Englishnya fluent, bahkan menjadi bahasa ibu. Nah, tetapi juga tidak boleh over. Kalau over itu tadi speed delay kan. Dia bingung dia antara bilingual kan. Bilingual. Bahasa Indonesia seharinya sama bahasa bahkan ada Minangnya juga. Iya. Jadi harus ngomong apa gitu ya. Tetap dalam pengawasan pertama dan harus ada pinter-pinter memfilter kontenannya seperti apa dan ada unsur edukasinya gitu ya. Om Agus kita Om Agus lagi. Iya. Om Ajus gitu ya. Kita minta dong pesan dari si Ami ini, kan dia berjuang ini mengalami baby blues apa segala macam. Apa sih yang harus kalau dilakukan? ada ibu-ibu yang mengalami itu, apa sih bisa support tipsnya? Apa yang harus dilakukan pertama kali untuk menyelamatkan hidup diri sendiri dan terutama menyelamatkan anaknya juga, jangan sampai menjadi korban. Kan ini urgent ya. Boleh kalau sedikit dari Kak-nya. kalau dari aku seorang ibu yang memang betul-betul pengen keluar dari satu masalah ini harus tahu dirinya itu butuh apa. Dia itu harus tahu ya apa yang bikin dia tuh happy. Jadi dia juga harus mencari apa yang kebahagiaan, apa sesuatu itu yang bisa membuat dia bahagia, gitu. Pokoknya kewarasan jiwa nomor satu. Benar, ya. Dan harus bisa juga memberitahu support sistemnya itu kalau gue tuh butuh ini loh. Iya, gitu. artinya harus terbuka. Berarti harus pahami diri dulu sendiri, maunya. Pahami diri sendiri dulu. Oh, berarti gue harus gini nih. Besok kita harus ke ini nih. Besok kita harus pergi ke sini nih. Nah, begitu. Nah, semoga bunda-bunda di rumah jadi terkuatkan oleh Ami dan juga it's not ini bukan sebuah kesalahan loh kalau ibu-ibu sesekali mencari kebahagiaan. Betul. Karena setiap hari perbandingan itu sedikit loh. Lebih banyak bersama anak-anak loh daripada dia mencari kesebahagiaan dia yang lihat secuil itu. Dia lihat dinding dapur anak, dapur anak gitu dan kan. Sesekali dia mencari kebahagiaan pasti posting dong. Betul. Nah, orang yang tidak tahu mikirnya dia kerjaannya tuh itu pamer aja, pamer kan kerjaannya tuh yang healing itu. Yang hanya tapi dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu. Dia tidak tahu. Baik. Ini luar biasa sekali ternyata Anya Sonia dibalik yang dilihat orang keceria, postingan-postingan yang bahagia, sukses sebagai influencer, ternyata pernah juga ya. Pernah mengalami satu sisi yang sangat-sangat sebetulnya kalau tidak ditangani dengan cepat dan dia tidak mengetahui bahwa dia butuh bantuan, itu mungkin bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Ternyata ada sisi lain dari Ami Onya. Sekali lagi seorang Ami Onya. Aku jarang loh, udah lama lo gak panggil Onya. Jadi mama-mama, ibu-ibu, bunda-bunda, ami-ami di luar sana, nggak apa-apa. Ibu-ibu harus bahagia, harus tahu membahagiakan diri, bahagia. Di balik tugas kita, nggak apa-apa kok sesekali kalau kepengen bikin mie rebus buat kita bahagia, nggak masalah, nggak apa-apa. Atau mau beli coklat kesukaan, nggak masalah. Yang penting ibu-ibu harus menjaga, mama-mama harus menjaga kewarasan di tengah-tengah tugas yang berat sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang sangat mulia. Tapi harus diketahui menjadi ibu itu adalah peran seorang yang sangat-sangat mulia. Betul. Gak semua manusia bisa merasakannya. Betul. Gak semua orang juga bisa mendapatkan experience yang sama. Nikmati masa-masa itu. Mungkin aku sih gitu. Ya nggak sih, nikmati masa-masanya. Karena waktu itu nggak bisa diulang. Benar kan? Kalau anak sudah besar, sudah dewasa, kita nggak bisa ngulang lagi. Betul. Pasti itu bakal dirinduin. Dan ada satu pepatah yang mengatakan wanita adalah yang negara. Sukses atau tidaknya sebuah negara tergantung wanitanya. Dan Anya Sonia mencerminkan wanita-wanita hebat di zaman ini, influencer hebat. Semoga menjadi inspirasi buat semua wanita yang di luar sana. Akhirnya saya Kak Fitra. Sila. Dan saya Alma Bagus. Dan bintang tamu kita tentunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang Lila berikutnya. Assalamualaikum. Dan sampai ketemu lagi di belum boleh ketahui ya. Dadah.
Udah boleh spoiler. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Terima kasih.